di Balai Pustaka. Kondisi Balai Pustaka sangat mengenaskan, boleh dikatakan hidup enggan mati tak mau. Dan Kementerian BUMN mengatakan bahwa Balai Pustaka itu seperti kapal yang mau tenggelam. Saya jadi ingat novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, kita kembali lagi bersama Business News MNU TV. Kali ini kita bincang-bincang santai bersama Dirut ya, atau CEO dari Balai Pustaka. Kita sekarang berada di perpusnya di Cafe Sastra. Kita bincang-bincang santai membicarakan bagaimana sih transformasi Balai Pustaka ini yang awalnya sempat mau ditutup, mau ditiadakan dari bumi Indonesia ini. Nah, tapi sekarang bangkit lagi. Sehingga Balai Pustaka ini menjadi salah satu BUMN yang seperti wanita cantik, selalu diincar dan diburu oleh BUMN lain. Nah, bagaimana kiat-kiatnya hingga Balai Pustaka ini menjadi harum semerbak? Maka kita bincang santai dengan Bapak Faroji. Tapi sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu profil Bapak sehingga sampai jadi pimpinan di Balai Pustaka ini. baik, sahabat Business News dan sahabat Balai Pustaka di mana saja berada, perkenalkan saya Ahmad Faroji. Izinkan saya menyapa dulu dengan pantun ya. Indah berkembang bunga cempaka, sinar rembulan penghias angkasa. Perkenalkan saya insan Balai Pustaka, istana peradaban kebanggaan bangsa. Saya lebih banyak dibesarkan di BUMN Kehutanan karena saya sarjana kehutanan, sudah 30 tahun berakhir. Alhamdulillah sekarang saya berlabuh di institusi Balai Pustaka. Sebagaimana hadis Rasulullah, salah satu pahala yang terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Barangkali disinilah letak saya mendapatkan keberkahan dari Allah, makanya saya berlabuh di Balai Pustaka. Mantap sekali nih Pak. Bisa ya dari bis ini yang latar belakangnya kehutanan masuk ke rimbah kata-kata, dari rimbah hutan masuk ke rimbah kata-kata. Itu untuk meramunya itu hingga Balai Pustaka seperti sekarang ini kayak gimana ya? Ketika saya hadir di Balai Pustaka, kondisi Balai Pustaka sangat mengenaskan, boleh dikatakan hidup enggan mati tak mau. Dan Kementerian BUMN mengatakan bahwa Balai Pustaka itu seperti kapal yang mau tenggelam. Saya jadi ingat novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, dari situ ketika saya datang, saya melihat justru ada potensi besar terkandung di Balai Pustaka, yaitu kekayaan intelektual properti yang ada di Balai Pustaka. Maka saya ajak seluruh insan Balai Pustaka untuk kembali menikmati kekayaan yang ada di Balai Pustaka sendiri untuk dipasarkan kepada segenap penjuru, termasuk captive marketnya adalah sesama BUMN. Begitu. Itu mulai tahun berapa itu Pak? Jadi saya berlabuh di sini pada akhir bulan Juli tahun 2016. Kondisinya sangat parah dan saya selalu menyampaikan bahwa karyawan kondisinya juga lagi tidak gajian selama 5 bulan. Bayangkan tidak gajian 5 bulan, bagaimana menghidupi anak istri. Tetapi saya ajak mereka, justru pertanyaan awalnya adalah Sabtu Minggu kemana? Mereka menjawab, ya libur, kan kita BUMN. Saya bilang, mari kita hidupkan di Sabtu dan Minggu. Makanya sebelum saya ditanya nih kaosnya aja, Sanggar Sastra Balai Pustaka. Ini adalah bagaimana kiat menghidupkan Sabtu dan Minggu melalui Sanggar Sastra Balai Pustaka. Di situ ada kelas penulisan, kemudian ada kelas teater, kemudian juga ada kelas musikalisasi puisi, dan di atas ada kegiatan kelas gamelan.
Sabtu semua Minggu. semua kegiatan Semua itu di gratis, gratis untuk para duafa, penyanyi jalanan, teman-teman milenial dari sekolah, bahkan ada mahasiswa dari Fakultas Sastra ikut. Satu angkatan itu 120 peserta. Gitu. Itu yang memandu dari. Jadi ada quotes-nya. Quotes-nya itu sampai coachnya itu, pelatihnya sampai menghadirkan Taufik Ismail. Siapa yang tidak kenal Taufik Ismail? Kemudian kalau musikalisasi puisi ada kompi. Jadi mereka adalah yang biasa berkecimpung dalam musikalisasi puisi. Terus teater, siapa yang tidak kenal Putu Wijaya? Nah, teaternya bahkan kita sempat pentas 2 kali di tim. Satu pentas teater tanah air, teater anak-anak yang tampil di Jerman juara 1, di Tokyo juara 1, di Rusia juara 1, di Indonesia belum pernah ditampilkan. Balai Pustaka yang menampilkan. Lalu yang kedua, puisi-puisi terbaik milik Balai Pustaka juga dibuat drama musikalnya. Siapa yang tidak kenal Chelsea Islan, Reza Rahardian, Marsha Timothy, Atika Hasyolan, dan produsernya Happy Salma. Saya produser dari Balai Pustaka, bergabung mementaskan karya terbaik, dan menurut para pemerhati teater ini adalah pementasan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Gitu. Luar biasa. Berarti memang konsisten ya dari dulu Balai Pustaka itu menyuarakan nilai-nilai budaya lewat sastra dan sastra, lewat sastra sehingga dikenal oleh masyarakat luas, oleh dunia gitu ya. Nah, jadi saya potong sedikit. Awalnya Balai Pustaka kenapa terpuruk? Karena ternyata mereka bermain hanya di wilayah percetakan. Sementara kita punya kekayaan intelektual justru di penerbitan, di karya sastra, di penulisan. Maka saya datang untuk menghidupkan itu. Sehingga yang tadinya tertidur panjang, alhamdulillah bangkit kembali. Bahkan sekarang terjun ke industri perfilman ya? Bahkan terjun ke perfilman. Para insan bisnis news, sahabat bisnis news dan Balai Pustaka di mana saja berada, izinkan saya menyampaikan 2 film yang sudah kami produksi, harusnya tayang tahun ini karena COVID ditunda, yaitu film Siti Nurbaya dan yang kedua sejarah kehadiran VOC di Pulau Onrus. Onrus itu pulau seberangnya Ancol. Itu kita buat film, genrenya setengah horor, menghadirkan hantu cantik. Hantu cantik itu sampai saya datangkan dari artis Rumania, Christina Danila, cantik jelita tiada tara. Gitu. Balai Pustaka. Kenapa Balai Pustaka merasa penting itu memfilmkan, menayangkan film itu, memproduksi 2 film? Pertama, Siti Nurbaya itu pernah hit zaman TVRI hitam putih, di mana bintangnya Novia Kolopaking, Gusti Randa dan Haji Damsik. Itu kalau malam minggu bioskop itu setengah tutup karena orang cenderung nonton TVRI Siti Nurbaya. Nah, di era sinetron Siti Nurbaya, apa salahnya kita layar lebarkan, gitu. Sehingga kita bekerja sama dengan production house, Balai Pustaka sampai mengeluarkan biaya lebih dari 20 miliar hanya untuk film ini. Berarti serius ini ya. Dan kami juga menghadirkan artis Malaysia supaya kami bisa tayang di Malaysia. Karena COVID inilah kita tunda sampai kondisinya membaik, dan mudah-mudahan bisa menghadirkan tontonan yang menarik dan menjadi pembelajaran berharga. Itu diangkat langsung dari buku? Dari buku, ini buku Siti Nurbaya. Nurbaya itu T-nya 2, Siti Nurbaya, gitu. Nah, yang kedua film Onrus. Kenapa film Onrus? Satu, teman-teman banyak yang tidak tahu bahwa VOC mendarat pertama itu di pulau yang namanya Onrus, yang pernah jadi embarkasi haji pertama kali di Indonesia, dan di situ juga letak untuk pemulihan penyakit lepra di sana tempatnya. Dan ternyata VOC pada saat mendarat di Onrus itu tujuannya memperbaiki kapal saja, karena tujuan mereka ke Pasifik. Begitu mereka mencari spare part, mencari alat-alat untuk perbaikan kapal besi ke Pulau Jawa, sampailah ke Batavia. Mereka tertarik, lebih baik nggak usah ke Pasifik, ke sini saja. Itulah awal muasal VOC sebagai korporasi
menjajah Indonesia. Dan itu korporasi pertama kali yang menjajah sebuah negara sebelum diserahkan ke Belanda. Itu VOC yang menjajah. Dan anak bangsa semua harus tahu tentang riwayat ini. Makanya Balai Pustaka mengangkat dan dari buku judulnya Sarcophagus Onrus. Gitu. Oke. Nah, sampai ke situ kan tentu ada culture yang dibangun ya. Di Balai Pustaka ini. Seperti apa sih yang dibangun oleh? Yang pertama, perlu diingat bahwa tadinya mental teman-teman Balai Pustaka itu sudah down, sudah di titik nadir, seperti tidak ada harapan lagi. Maka yang paling pertama adalah menghidupkan harapan bahwa di hati para insan Balai Pustaka yang masih berada di perusahaan harus ada semangat optimis untuk bisa bangkit kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nilai-nilai yang ada di Balai Pustaka itu tidak dimiliki institusi yang lain. Jadi trust. Pertama, kita timbulkan kepercayaan pada diri karyawan bahwa kita punya kekayaan, kalau digali, kalau kemudian dipasarkan, itu insya Allah akan membangkitkan Balai Pustaka. Jadi confident, keyakinan dan trust itu yang awal saya bangun. Gitu. Hingga yang tadinya karyawan itu loyo, sekarang jadi saya guyonannya begini, tadinya wajahnya abu-abu, ketika mereka bisa gajian atas inisiatif sendiri, itu wajahnya memerah. Gitu. Luar biasa ini. Memang kalau terkait tadi itu yang dikemas itu dari sisi apanya saja gitu, selain dari human capitalnya tadi, kalau dari sisi infrastrukturnya. Jadi gini, corporate image itu tidak hanya hadir karena kita memasarkan tentang wajah Balai Pustaka. Banyak influencer, salah satunya adalah tokoh-tokoh sastrawan hebat. Meskipun tokoh-tokoh itu sangat senior, kita hadirkan di sini. Mereka ketika dihadirkan, kemudian ada diminta untuk testimoni bagaimana Balai Pustaka harus dikembangkan, mereka keluar semua. Oh, saya yang tua-tua, kami yang tua-tua merasa dihargai oleh Balai Pustaka. Mereka sendiri bangga, akhirnya menyiarkan kabar di laman medsosnya masing-masing. Para sesepuh juga punya medsos, minimal Facebook mereka. Mengabarkan Balai Pustaka ternyata telah bangkit kembali, gitu. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Itulah yang saya lihat dari Balai Pustaka. Gayung bersambut, akhirnya seluruh institusi pengen datang ke sini. Maka kita ciptakan ruang publik yang disebut wisata edukasi. Dari situlah per hari sebelum Covid pengunjungnya 100 sampai 150 siswa. SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Mereka berebut di sini, bahkan pagi kadangkala ada datang 100, sorenya 100 lagi, begitu terus menerus. Hidup ya sekarang. Hidup gitu. Tapi memang khusus untuk edukasi sastra itu. Ya, selain edukasi sastra, kita juga menghidupkan harapan melalui pembenahan lingkungan. Jadi masyarakat sekeliling, pada saat saya datang pertama kali, mereka datang, pemimpin RW-nya sama RT-nya bilang, apa manfaatnya Balai Pustaka di sini? Setelah kita hidupkan, kita ajak mereka untuk kumpul, kemudian kita hijaukan sekelilingnya. Dulu nggak ada taman di sini, sekarang ada taman gitu. Lalu filosofi taman adalah tumbuh, berbunga, berbuah, dan menebarkan manfaat. Sehingga lingkungan merasa mendapatkan manfaat. Kita juga kalau Jumat ada namanya Jumat Berkah, berbagi dengan lingkungan. Kemudian semua restoran di sini itu jangan lupa kita punya kafe, tapi menunya salah satunya mie drama. Dari mana mie drama? Mie yang ada di sekitar sini. Kita edukasi supaya lebih higienis, supaya bisa ditampilkan di sini. Jadi kuliner di sini naik 30-50%, masyarakat bahagia, dan seluruh insan Balai Pustaka di sini juga merasa nyaman dengan lingkungannya. Begitu. Jadi keberadaan Balai Pustaka ini sekarang bisa ini ya, mewarnai lingkungan, mewarnai dan menularkan kebaikannya juga masyarakat sekitar. Mungkin yang terakhir bisa
kalau kita lihat kan Pak Roji ini banyak ahli banget soal pantun. Bahkan ini ada pantunnya juga, ada bukunya khusus. Di sini lebih dari 1000 pantun ini. Gitu. Nah, bisa ini menurut saya agak nyimpang dari dasar sekolahnya gitu loh. Kalau dari sekolahnya itu kan kehutanan. Tapi lari ke sastra gitu. Jadi pandai banget. Pertama pada saat saya SMA itu pernah ikut yang namanya kegiatan ekstrakurikuler, yaitu sastra. Jadi saya main drama, membuat puisi. Dulu saya sering mendapatkan juara, hadiahnya tabungan dari BRI, juara penulisan. Nah, dari situlah proses menulis itu terus berlanjut sampai kuliah. Saya menjadi pemretnya Buletin Kampus. Nah, kemudian setiap ada kajian Sabtu dan Minggu menghadirkan para penceramah, saya yang menyiapkan materinya dan seterusnya. Dari situlah proses terus. Ketika lulus kuliah, saya kebetulan selain di BUMN, sorenya mengajar di Universitas Muhammadiyah di Ciputat dulu, dekat UIN kan. Nah, dari situlah terus menerus sampai saya ditempatkan di pedalaman Kalimantan, disebutnya Pak Insinyur. Kumpul sama orang Banjar, orang Bugis, keliling dari Tarakan, Nunukan, Kalimantan Timur. Kemudian Kaltara sekarang kan, Samarinda, Balikpapan. Saya usia muda 24 tahun sudah disuruh ceramah keliling. Ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Apa yang daya tarik utamanya? Pantun. Jadi saya selalu menyebutnya dengan pantun. Misalnya ketika saya di Nunukan, saya sebut supaya masyarakat Nunukan sekarang sudah dari kecamatan berubah ke kabupaten. Saya bilang, pohon yang paling lebat pastilah si pohon rambutan. Kabupaten yang paling hebat pastilah Kabupaten Nunukan. Wah, habis itu saya diundang kemana-mana. Kadangkala malah melupakan pekerjaan pokoknya. Nah, maka kumpulan-kumpulan pantun itulah saya beresonansi. Kenapa tidak dibuat buku? Nah, setelah dibuat buku, termasuk kerjasama dengan Gramedia, ini di Gramedia selalu habis. Karena buku-bukunya ada genre sampai ke palang pintu pernikahan aja ada. Gitu. Pantun kebangsaan, pesona Indonesia ada, pantun Ramadan ada, pantun tentang religi ada, pantun motivasi Senin sampai Minggu ada semua. Jadi lengkap. Jadi sudah tertuang di sini, bahkan banyak sekali yang minta dibuatkan khusus buku pantun korporasi. Gitu. Jadi kehebatan korporasi di Indonesia dimasukkan di pantun. Gitu. Boleh tuh kita dengarkan pantun soal motivasi biar anak-anak milenial ini kita semangat. Ini langsung kita buka saja supaya mereka tahu apa sih pantun motivasi. Kalau perlu pantun motivasi harian. Kalau hari Senin pasti menyebut bahwa filosofinya tentang hari Senin. Ini misalnya pantun hari Senin. Semua hari ada. Semua ada. Ini Senin. Coba yang baca Mas saja. Karena saya harus pakai kacamata nih. Ya, pantun hari Senin. Pantun hari Senin. Cahaya cerah sinar mentari, hilangkan dingin udara pagi. Suasana indah setiap hari. Hari Senin semangatnya tinggi. Itu Senin. Coba yang Selasa. Halaman berikutnya Selasa. Ini yang hari Selasa nih. Teramat gembira kawanan rusa, berlari kencang saling berkejaran. Semangat membara menyambut Selasa, saling berjuang meraih impian. Nah, tidak usah disebut semua, nanti orang keburu dibaca semua nggak jadi beli buku. Gitu. Jadi semua ada di sini. Itu bisa didapat di mana aja tuh? Jadi Insan Balai Pustaka dan Business News ini bisa langsung pesan ke Balai Pustaka dan bisa juga ke Gramedia. Kalau di Gramedia harganya 130.000, ini boleh mengiklankan ya. Tapi kalau langsung ke Balai Pustaka cukup 100.000. Coba silakan datang ke Balai Pustaka, miliki bukunya. Mantap. Mungkin
cukup sekian ya, kita akhiri saja. Kita lain kali bisa ngobrol lagi karena walaupun ini hari libur, Pak Dirut nih sangat sibuk sekali. Jadi kita maklumi saja waktunya. Kita akhiri saja perbincangan santai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.